Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pak Janggut bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menonton setiap malam. Dan selamat datang kepada pemirsa yang baru saja mampir ke channel Insan Dongeng. Jangan lupa untuk klik like dan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Pak Janggut mencoba menggigit biji petai itu, tetapi baru saja dikatupkannya mulutnya, biji petai itu terus lari. Dicobanya sekali lagi, lari ke kanan, digigit lagi, lari ke kiri. Demikianlah biji petai itu selalu bersilat, mengelakkan tikaman gigitnya yang tunggal itu. Hati Pak Janggut jadi panas, biji petai itu diletakkannya baik-baik di bawah giginya, lalu digigitnya kuat-kuat. Sebagai pelor petai itu melompat keluar. "Jahanam, jahanam," berungut Pak Janggut. "Itu yang saya bencikan makan gulai petai ini, tetapi sekarang rasai olehmu. Saya kunyah engkau sampai hancur." Kemudian Pak Janggut berkata keras-keras kepada giginya, "Siap Tunggal, ini musuhmu, tikam olehmu, hantam olehmu. Lunyah Tunggal, jangan biarkan lari." Para dapur bergoyang-goyang, si Tunggal sudah gemetar, sangkanya dia yang akan ditikam dan dilunyah oleh Pak Janggut. Pak Janggut berseru pula, "Bangun Tunggal, jangan kau undur, nanti saya patahkan. Ayo, ayo." Rebrur, ada suara yang keluar. Sebuah tubuh manusia yang besar panjang jatuh di hadapan Pak Janggut. Sebagai kilat tubuh itu melompat ke jendela. Dari jendela ia terjun ke halaman. Boom! Lenyap ke tempat yang gelap. Pak Janggut jatuh terkengkang karena sangat terkejut, tetapi lekas ia berdiri lalu berlari ke dalam hendak mengambil senjata. "Maling! Maling!" serunya. Karena sangat gugup pelita dilanggarnya, jatuh tunggang langgang, di tempat itu gelap gulita. Pak Janggut meraba ke sana, meraba ke sini, tiba-tiba bab, mukanya beradu dengan tiang. Seketika lamanya ia nanaris saja, dirasanya dalam mulutnya asin-asin. "Maling! Maling!" serunya dengan telor suaranya. "Ada apa? Ada apa? Seru Nek Rubu menghambur keluar. Pelita segera dipasangnya. Dilihatnya Pak Janggut menutup mukanya, darah berleleran dari mulutnya. Nek Rubu jadi cemas, sangkanya kepala Pak Janggut sudah dipukul orang maling itu. "Bagaimana mulutmu?" tanya Nek Rubu dengan suara gemetar. Biarpun Pak Janggut dalam kesakitan, tetapi senang juga hatinya. Nek Rubu kelihatan cemas melihat halnya demikian. "Tidak apa-apa. Saya terkejut oleh orang maling. Dia bersembunyi di atas para-para," jawab Pak Janggut kepada Nek Rubu. "Ketika saya datang ke dapur, dia lari. Saya berlari ke dalam hendak mengambil pedang. Tetapi kepala saya terbentur tiang dan si Tunggal sampai ajalnya." "Si Tunggal mana?" tanya Nek Rubu. "Ini," jawab Pak Janggut sambil menunjuk giginya. "Untung juga," kata bininya. "Saya kira maling telah memukulmu, tetapi kemana lenyapnya gigi itu?" "Entahlah, woi, entahlah." "Itu apa yang dalam mulut?" sahut Nek Rubu kepada Pak Janggut. "Tak apa-apa," jawab Pak Janggut dengan kemalu-maluan. "Barangkali gigi itu masuk ke dalam, nanti tertelan. Cobalah buka, saya lihat." Pak Janggut tak mau membukakan mulutnya. "Bukalah, boleh saya lihat," kata Nek Rubu lagi kepada Pak Janggut. Karena dipaksa oleh Nenek Rubu, Pak Janggut membukakan mulutnya juga. Lambat-lambat dengangannya, mukanya kelihatan merah padam.
Tiba-tiba mata Nek Rubu terbelalak, dalam mulut Pak Janggut penuh oleh gulai petai. Mulanya Nek Rubu hendak tertawa gelak-gelak, rahasia Pak Janggut terbuka, tetapi kemudian ditutupnya mulutnya kembali, dahinya kelihatan berkerut-kerut. Kemudian ia berkata, "Pergilah, sudah kan makan dahulu. Bukankah enak juga gulai petai itu, Pak Janggut?" Mendengar itu, Pak Janggut semakin merah, malunya tak terbuat lagi rasanya di kepala. Rahasianya sudah terbuka, karena itu ia diam saja. Kembali ia berkata lambat-lambat, "Saya sudah makan, Rubu." "Kalau begitu, pergilah kunci jendela dapur itu, supaya maling jangan masuk lagi. Sudah itu, mari kita tidur. Engkau tentu amat lelah." Pak Janggut melihat kepada janggutnya, kemudian katanya, "Janggut saya ini bagaimana, Rubu? Besok bukankah hari akan siang? Besok saja uruskan. Sekarang hari sudah larut malam, tidur dahulu." Pak Janggut tak menjawab lagi, matanya memang sudah berat benar, apalagi sesudah perutnya diisi padat-padat, kantuknya tak tahan lagi. Sesudah jendela dapur dikuncinya, pergilah ia membaringkan diri. Tak lama antaranya terdengarlah dengkurnya bagai kerbau dipotong. Pak Janggut enak benar tidurnya, terguling macam pohon mati. Keesokan harinya Pak Janggut termenung di tepi kolam di belakang rumahnya. Ia memandang ke dalam air yang jernih. Alangkah berubah romannya, jelas tampak dalam air kolam itu. Sudah muda kelihatan, pipinya bundar penuh bagai bulan 14, dagunya licin bersih macam dagu anak muda. Tadi pagi-pagi benar sisa api itu dicukurnya habis-habis, itulah yang direnung-renungnya juga ke dalam air. Iba benar ia rupanya, tetapi kepada siapa hendak disesalkan, salahnya sendiri. Pak Janggut mengeluh beberapa kali, dagunya yang licin itu diraba-rabanya. Betapa lain rasanya, ringan dan kosong saja dahulu kalau tangannya ke dagu dapat bermain pada janggutnya. Sekarang lepas saja bagai menangkap angin, canggung benar. Lain dari itu, ia malu kepada orang. Janggutnya yang dahulu nomor 1 sekarang tinggal tunggalnya saja. Pak Janggut berdiri lalu naik ke rumahnya. Dilihatnya Nek Rubu sedang menyediakan kopi. Di piring terletak nasi dingin sebesar induk ayam. Di sebelahnya sepiring kecil kelapa dengan gula nau. Itulah makanan Pak Janggut pagi hari. "Hei Rubu," serunya, "bagaimana rupa saya sekarang?" Nek Rubu memandang sebentar saja. "Biasa saja," katanya dengan pendek. Sesudah itu ia terus pula bekerja, tetapi dalam hatinya ia berkata, "Macam orang baru tobat, buruk benar." Pak Janggut tak berkata lagi. Ia tahu hati Nek Rubu belum sebagai biasa kepadanya. Gusarnya masih kelihatan. Karena itu duduklah ia makan dengan diam-diam. Sehari-harian itu Pak Janggut tak keluar-keluar, ia berkurung di rumah saja. Adapun kisah Pak Janggut itu pecahlah ke seluruh kampung, tak ada orang yang tak tahu lagi. Besar, kecil, tua, muda, tahu semua. Di mana mereka duduk berkumpul, itulah buah keceknya. Ramai benar, apalagi sesudah tersiar pula kabar bahwa Pak Janggut sudah mencukur janggutnya licin-licin. Berbagai-bagailah olok-olok mereka yang mendatangkan tertawa, kadang-kadang ditambah-tambahnya supaya semakin menggelikan hati. Karena itu makin ingin hati orang hendak melihat rupa Pak Janggut ketika itu. Bagaimanakah macamnya? Sesudah janggutnya yang tebal itu tak selembar juga yang tinggal. Hari itu banyak kenalan-kenalan Pak Janggut yang datang. Turun seorang, naik seorang, sampai petang tak berhenti. Ada yang pura-pura bertanyakan kejadian atas dirinya itu, ada yang pura-pura bertanyakan ini dan itu, ada pula yang pura-pura hendak bercakap-cakap angin saja, tetapi yang sesungguhnya mereka hendak melihat muka Pak Janggut. Jika pulang, boleh didongengkannya kepada kawan-kawannya. Kira-kira waktu asar datang pula seorang sahabat Pak Janggut.
Pak Selengkong namanya. Orang tua itu banyak benar olok-oloknya. Ada-ada saja yang jadi olok-oloknya yang akan menggelikan hati orang. "Hei, Pak Janggut," serunya ketika sampai di halaman. "Siapa itu?" tanya Pak Janggut dari atas rumah. "Siapa lagi? Sahabat baikmu, Pak Selengkong." "Oh, Pak Selengkong, naiklah. Ini ada kopi keras dengan gula batu." "Wah, dua-duanya lawan gigiku benar," kata Pak Selengkong sambil naik. "Dua-duanya sama keras. Kopi keras, gulanya keras. Hahaha." Pak Selengkong tertawa terbahak-bahak, mulutnya yang lebar terbuka seluas-luasnya. Daging tulang rahangnya nyata kelihatan kemerah-merahan. Sebuah gigi pun tak ada yang tampak, licin bagai rahang kanak-kanak. Buruk benar rupanya. Melihat itu, Pak Janggut terbahak-bahak pula. "Hei," kata Pak Selengkong, "kemana si tunggalmu? Kemarin dulu saya lihat masih mengintip." "Sudah diterjang gulai petai," jawab Pak Janggut tertawa masam. "Oh begitu," kata Pak Selengkong sambil terbahak pula. "Galak benar rupanya gulai petai itu. Sekarang rupanya nasib kita sudah sama. Sudah sama-sama balik kecil bagai kanak-kanak. Lihatlah gigi kita belum yang tumbuh." Pak Selengkong mengangkat air kopi yang hangat-hangat itu, dihirupnya panjang-panjang, matanya dibeliak-beliakannya, sampai putihnya saja yang kelihatan. Sesudah itu terdengar lidahnya berbunyi. Trak! "Wah, sungguh sedap rasanya," katanya sambil mendeguk-deguk air liurnya. Sampai meresap ke sumsum tulang, dijalaninya seluruh urat-urat dan sendi awak. Pikiran menjadi terang olehnya. Sungguh luar biasa kopi Pak Janggut ini. Pak Janggut tertawa-tawa pula mendengar puji-pujian itu. Kedua kakek-kakek itu berangguk-anggukan dengan girangnya. Sebentar-sebentar terdengar derau gerak mereka. Nek Rubu diam-diam saja duduk di dapur. Ia sedang memasak untuk dimakan malam. Hanya sekali-kali dia menengok melihat tingkah si tua itu bersenda gurau. Girang benar mereka rupanya, percakapan tak putus-putus sampai air selera berlereran ke dagu. Kemudian Pak Selengkong berkata, "Sebetulnya Pak Janggut tak boleh lagi bergelar Pak Janggut." "Sebabnya kenapa, Selengkong?" tanya Pak Janggut. "Sebab jantungmu tak ada lagi. Jadi sebaiknya bertukar gelar," sahut Pak Selengkong. Pak Selengkong berolok-olok saja. Di mana pula orang bertukar-tukar gelar setua ini? Barangkali orang gila. Kalau sudah Pak Janggut, ya tinggal Pak Janggut saja. Biarpun sudah tak berjanggut lagi. Melihat air muka Pak Janggut agak lain, Pak Selengkong berdiam diri. Kemudian katanya, "Ya, kalau Pak Janggut suka, kalau tidak, tak apa-apa. Tetapi bagaimana benar kisahnya Janggut mau jadi begini? Cobalah ceritakan, ingin sekali saya hendak mendengar. Maklumlah Janggut yang masyhur di kampung ini tiba-tiba jadi hilang dalam semalam saja." Pak Janggut tidak lekas menyahut. Air mukanya tampak berubah, suram dan sedih kelihatan. Rupanya ia teringat kembali akan janggutnya. Setelah berdiam diri seketika, barulah diceritakannya kisah penanggungannya pada malam itu. Sekaliannya dipaparkan oleh Pak Janggut. Pak Selengkong mendengar dengan sungguh-sungguh. Sudut bibirnya sebentar-sebentar bergerak. Rupanya perutnya sudah penuh, hendak tertawa, tetapi ditahannya sedapat-dapat. Sesudah habis cerita Pak Janggut, barulah Pak Selengkong melepas gelaknya. Betul, tak salah. Betul, tak salah." "Apa yang tak salah?" tanya Pak Janggut dengan heran. Pak Selengkong tertawa-tawa juga. "Apa yang tak salah, Pak Selengkong?" tanya Pak Janggut sekali lagi.
Iya, adalah. Apakah itu gerangan? Kabarkanlah saya dengar. Saya ada membuat pantun. Pantun apa? Pantun janggut. Apa? Pantun saya? Pantun bagaimana? Pantun kisah Pak Janggut yang semalam itu. Hei, Pak Selengkong ini ada-ada saja. Nasib awak dipantun-pantunkannya. Segala yang saya ceritakan tadi, Pak Selengkong pantunkan. Ah, tidak. Yang perlu-perlu saja. Perkara dituduh membakar rumah. Itu tidak. Itu tidak. Disangka mencuri dan ditangkap. Tidak juga. Yang saya pantunkan hanya perkara janggut saja. Janggut saya terbakar. Dicukur juga. Kalau Pak Janggut mau mendengarkan, boleh saya sebutkan. Tentu saja sebutkanlah. Akan berpantun-pantun apa ini? Terdengar suara Nek Rubuk dari belakang. Tak malu, sudah kakek-kakek hendak berpantun-pantun juga. Nanti terdengar oleh anak cucu, Janggut lagi akan dipantun-pantunkan. Macam tak ada kerja yang lain. Mengucaplah, baca astagfirullah 3 kali. Biarlah, Rubuk, kata Pak Janggut membujuk. Kita dengar pantun Pak Selengkong ini. Kabarnya ia pandai benar berpantun. Kalau bagus, bukankah boleh didengar oleh anak cucu kita nanti? Kalau buruk, ya tak merugikan kita. Biarlah dia berpantun. Sesuka hatilah, kata Nek Rubuk. Bukan Janggut saya yang akan dipantun-pantunkan. Kalau engkau yang berjanggut, tak saya biarkan Pak Selengkong memantun-mantunkannya. Saya sendiri akan membuat kisahnya panjang-panjang untuk jadi pusaka cucu-cucu kita. Kedua kakek-kakek itu tertawa-tawa sangat riuhnya. Perut Pak Janggut bagai menari dalam bajunya dan air ludah Pak Selengkong berleleran sampai ke dagu. Nek Rubuk kalah. Ia tak berkata lagi, hanya terdengar ia bersungut-sungut. Sesudah puas keduanya tertawa-tawa. Berkata Pak Janggut, cobakanlah Pak Selengkong. Saya dengar. Pak Selengkong menghirup kopinya seteguk lagi dan membunyikan lidahnya pula. Kemudian katanya, begini, coba dengarkan. Baguskah atau tidak? Kata Pak Selengkong. Anak krukut pergi ke Daik, bawa belida dengan anaknya. Pak Janggut orang yang baik, tua muda kenal padanya. Benar, kata Pak Janggut sambil mempergosok-gosokkan tangannya. Teruskan Pak Selengkong. Pak Selengkong meneruskan pantunnya. Anak krukut bermain canggah penunjang daun jendela. Pak Janggut orang yang gagah, janggutnya panjang berjela-jela. Itu salah, kata Pak Janggut membantah. Yang pertama yang betul, yang kedua salah. Janggut saya bukan berjela macam ekor kuda Batak. Janggut saya hanya hingga dada. Oh, itu hanya untuk memasyurkannya saja, kata Pak Selengkong. Maksudnya tidak berjela-jela sampai ke tanah, hanya panjang saja, panjang dari janggut orang-orang lain. Kalau begitu bolehlah, sekarang coba teruskan lagi, kata Pak Janggut pula kepada Pak Selengkong. Pak Selengkong berpantun pula. Beras lemukut lesung batu, ditumbuk anak marah laut. Jaranglah janggut seelok itu, putih berombak macam laut. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian dulu. Semoga besok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.